keadaannya setelah melahirkan? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Kontraksi perutnya masih sakit nggak? Masih Bu, tapi Masih. kayak cuma dikit-dikit aja. Udah kamar mandi kan? Udah. Udah. Dedenya udah mau nyusu belum? Udah Bu. Udah keluar asinya ya? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Sekarang saya mau lakuin pemeriksaan lagi ya Bu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dedenya. Nanti saya pengen ngetahuin apakah dedenya ada kelainan atau enggak. Sebelumnya Ibu setuju? Iya, setuju. Karena saya bawa ya Bu. Setelah itu kita pindahkan dede bayi ke baby table, lalu kita persiapkan alat. Di sini alatnya udah siap untuk suhu, ada handscoon juga dan ada kasa steril. Lalu setelah itu kita cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Setelah selesai cuci tangan, kita pakai handscoon terlebih dahulu. Ambil handphone sebelahnya lagi, lalu tutup. Itu kita buka. Lalu pertama kita cek pernafasan bayi selama 5 menit, kurang lebih 45 kali per menit. Setelah itu kita cek detak jantungnya. Kita menggunakan yang stetoskop kecil selama 5 menit, kurang lebih 140 kali per menit. Setelah itu kita cek suhunya, kita diamkan selama 5 menit. Setelah itu kita cek kurang lebih 36,5. Lalu kita pakai alcohol swipe, kita bersihkan, kita buang ke bengkok. Setelah itu kita cek antropometrinya. Setelah dicek suhu, kita timbang berat badan bayi. Berat badannya 3,0. Lalu setelah itu kita cek mulai dari panjang bayi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, panjangnya 45. Lalu setelah itu kita cek kepalanya, frontal occipito 34. Lalu kita cek yang kedua, ada mento occipito 35. Setelah itu yang terakhir seperti bandel. Di sini ada subocciput circum brechma 3, yaitu 32. Setelah itu kita cek dadanya 32. Lalu kita cek perutnya 32. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan kepala. Setelah itu kita lanjut ke ubun-ubun. Di sini ada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Kalau ubun-ubun besar ini dia bentuknya cembung, berbentuk jejar genjang. Kalau ubun-ubun kecil itu dia berbentuknya segitiga. Setelah itu di sini ada sutura. Sutura ini yang membatasi antara tulang kepala. Dan di sini ada frontalis yang membatasi antara daerah frontal kanan dan kiri. Lalu ada sagittaris yang membatasi antara parietal kanan dan kiri. Setelah itu ada yang coronalis, yaitu dia adalah yang membatasi antara frontal dan parietal. Lalu ada lamboidea yang di belakang, dia ini yang membatasi dua daerah subocciput dan parietal. Lalu setelah dicek, di sini tidak ada molase. Molase ini adalah penyusupan tumpang tindih atau tulang tengkorak janin. Tidak ada kaput succedanum atau benjolan pada bagian kepala, dan tidak ada sepal hematom, yaitu pembengkakan pada daerah kepala yang disebabkan adanya penumpukan daerah akibat perdarahan pada subperiosteum disebabkan oleh adanya tekanan jalan lahir yang terlalu lama. Lalu terakhir tidak ada anencefalus, yaitu tidak mempunyai tempurung kepala. Setelah itu di muka tidak pucat atau kemerahan. Lalu setelah itu tidak ada sianosis atau kebiruan. Lalu di matanya simetris kanan dan kiri, tidak ada epikanthus atau jarak mata yang
jarak mata dengan tulang hidung itu berjauhan seperti Down syndrome. Setelah itu tidak ada blenore atau belek yang berlebihan yang diakibatkan oleh gonorrea pada ibu. Tidak ada glukoma atau putih-putih pada mata, tidak ada katarak, tidak ada strabismus atau juling, yaitu diperiksa dengan cara memiringkan kepala bayi. Lalu setelah itu konjungtivanya kemerahan, sklera tidak kuning, refleks pupilnya itu refleks pupil itu normal. Lalu setelah itu kita lihat telinga simetris kanan dan kiri, tidak ada cerumen. Lalu kita tekukan, jika dia kembalinya cepat maka dia matur, jika dia kembalinya lambat berarti dia prematur. Setelah itu kita lihat hidung itu septum nasal simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung, terus tidak ada polip. Lalu kita ke mulut, bibir kemerahan, tidak ada labioskijis atau bibir sumbing, terus tidak ada palatoskijis atau tidak ada langit-langit. Setelah itu kita lihat tidak ada labiopalatoskijis atau sumbing hingga ke rongga mulut. Lalu kita lihat di leher, leher itu pendek, tidak panjang, berarti normal. Terus tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Lalu ke dada, puting susu simetris kanan dan kiri, tidak ada pigeon chest atau dada burung, tidak ada penarikan pada dinding dada. Lalu di bahu tidak ada fraktur klavikula bagian bahu depan dan tidak ada fraktur scapula bagian bahu belakang. Setelah itu di lengan tidak ada vernix caseosa atau sisa lemak. Lalu tidak ada rambut lanugo, dan di tangan simetris kanan dan kiri, tidak ada kelebihan jari-jari atau amelia. Terus juga tidak ada sindaktili selaput seperti bebek, tidak ada polindaktili seperti kelebihan jari-jari, tidak ada bradidaktili seperti tangan pendek. Lalu setelah itu kita ke perut berbentuk cembung, tidak ada perdarahan tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti tali pusat memerah, berbau dan bernanah atau demam. Lalu tidak ada spider navi atau tumbukan pembuluh darah pada perut seperti jaring laba-laba. Tidak ada vernix caseosa atau benjolan pada tali pusat terlihat pada saat bayinya menangis. Lalu setelah itu kita ganti menggunakan kasa steril. Setelah kita sudah ganti, lalu kita lihat jenis kelaminnya perempuan, vagina berlubang, tidak uretra berlubang. Lalu labia mayor menutupi labia minor. Lalu setelah itu kita lihat tungkai di kaki simetris kanan dan kiri, tidak berbentuk volvarus atau O, tidak berbentuk volvagus atau yang berbentuk X. Jumlah jari-jari juga normal, tidak ada sindaktili, polindaktili, dan bradidaktili. Setelah itu amelia tidak ada. Lalu di punggung kita lihat tidak ada spina bifida atau terbentuknya celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakang bayi. Lalu setelah itu kita lihat anusnya itu positif karena bayi waktu lahir sudah BAB. Lalu kita lihat jika tidak ada anus itu berarti disebutnya atresia ani, ditunggu selama 24 jam untuk bayi bisa BAB. Setelah itu kita lihat ke refleks itu di sini ada refleks routing, mencari. Kita gunakan jari kelingking untuk merangsang dedenya agar menyusu. Setelah itu kita lihat, lalu setelah dedenya sudah menghisap kita lihat refleks sucking. Lalu setelah itu kita lihat pada saat dedenya menelan refleks swallowing, dan pada saat dedeknya terkejut kita menggunakan refleks moro. Lalu refleks palmar grab setelah kita memegang jari dedenya, jika dia menggenggam berarti positif. Lalu kita lihat refleks plantar bagian di sela-sela jari dedenya, jika dia menggenggam tangan kita berarti dia menyentuh, artinya merespon. Lalu kita lihat refleks Babinski pada punggung kaki, jika kita sentuh lalu dia merespon juga. Setelah itu refleks tonic neck, tekanan pada leher bayi. Jika kita angkat bayinya lalu dia menganggah berarti
dia merespon. Setelah itu reflex walking. Pada saat kita angkat dia seperti mengayuh sepeda. Setelah itu kita pastikan dedenya sudah disuntikan Fitka dan salep mata. Lalu setelah itu kita rapihkan lagi dedenya menggunakan bedong. Setelah kita rapihkan, setelah dedenya selesai bedong, lalu kita rapihkan semua alat-alat. Jika alat-alat semua sudah rapi, kita buka handphone cara terbalik di air klorin, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita berikan dede bayi ke ibunya lagi. Ibu, ini dedenya sudah selesai saya periksa ya Bu. Dari semua pemeriksaannya semuanya normal, tidak ada kelainan. Ya, Bu. Nanti saya akan beri konseling sedikit kepada ibu ya. Iya Bu. Apakah ibu setuju? Iya setuju. Ibu, ini kan dedenya baru lahir ya, beberapa jam tadi. Nah, ini ibu harus jaga kehangatan dedenya, tetap pakein bedong, kalau enggak pakein sama kain ya, Iya, Bu. biar dedenya tidak hipotermi atau kedinginan. Nah, setelah itu pemberian ASI-nya ibu udah tahu belum? Kalau misalkan menyusui itu harus 2 jam sekali Bu. Nah, belum ya. Nah, nanti kalau misalkan dedeknya mau menyusui 2 jam sekali ya Bu. Kalau dedenya tidur bangunin aja. Ya, Bu. Nah, jangan juga ya Bu kalau misalkan dedenya ini dikasih susu formula ya. Nah, Ya, ibu Bu. kasihnya harus ASI selama 6 bulan ya. Oh, iya, Bu. Kalau misalkan lebih dari 6 bulan boleh pakai ASI ya. Setelah itu kalau misalkan ibu untuk perawatan tali pusat, ibu pastikan ya bayinya setelah pipis harus langsung ganti popok sama ganti untuk tali pusatnya. Ibu bisa beli pakai kaca steril di apotek banyak ya. Ya, Nah, Bu. pastikan tuh dia dalam keadaan kering, jadi dia tuh enggak lembab ya. Iya Bu. Nah, kalau misalkan ibu juga perhatikan juga kalau misalkan tali pusatnya terjadi infeksi kayak tanda-tanda kayak kemerahan, bernanah, berbau, itu langsung dibawa ke sini ya Bu. Nanti biasanya sih dia akan puput 1-2 minggu ya. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya Bu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, pertama itu pernafasannya sulit Bu, 60 kali per menit. Lalu nadinya itu 160 dan suhunya juga kalau misalkan rendah itu hipotermi, dia 36,5. Kalau misalkan dia tinggi itu 37,5. Atas 37,5 itu dia febris Bu atau demam. Ibu langsung bisa bawa ke sini ya. Ya, Bu. Nah, kalau misalkan warna kulitnya kuning, biru pucat, memar, terus hisapan menyusunya lemah, ibu bisa langsung datang ke sini. Kalau ini juga ibu sering-sering kena sinar matahari aja biar dedenya nggak kuning ya. Ya, Bu. Nah, terus kalau misalkan dedenya muntah nih atau olap, terus tali pusatnya merah, bengkak, atau dia keluar cairan yang tadi saya kasih tahu, terus juga infeksinya itu meningkat ya, kayak keluar bau busuk atau sulit bernafas, terus juga dedenya nggak BAB selama 3 hari, terus juga warna BAB-nya lembek atau berwarna hijau tua atau seperti lendir, ada darahnya, dan dia nggak berkemis selama 24 jam, dan aktivitas bayinya itu berkurang, kayak bayinya tuh menggigil terus nangis, nggak seperti biasanya rewel gitu ya Bu, maunya digendong-gendong aja, terus juga kejang-kejang, terus juga menangisnya terus menerus. Nah, ibu langsung bawa ke sini aja ya kan Bu. Iya Bu, siap. Udah bisa dimengerti belum? Udah Bu, udah ngerti. Udah ngerti semuanya kan? Jadi kalau ada semua tanda itu langsung datang ke sini aja ya Bu. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Semuanya udah selesai, tapi kalau yang kurang mengerti atau ingin ditanyain lagi panggil saya ya. Iya Bu.